Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah Herani dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Aliran-aliran Filsafat Pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan terbagi atas filsafat beserta definisinya dan cabangnya, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan beserta definisinya. Aliran filsafat pendidikan itu terbagi atas idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, eksistensialisme, progresivisme, materialisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Tri Wulandari. Definisi filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Filsafat dapat diartikan sebagai cinta kepada kebijaksanaan. Cabang filsafat dibagi atas 4. Yang pertama, ontologi. Cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat segala sesuatu yang ada, atau membahas watak yang sangat mendasar atau ultimate dari benda atau realitas yang berada di belakang pengalaman yang langsung atau immediate experience. Kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Ketiga, aksiologi. Aksiologi berbicara tentang nilai dan kegunaan dari segala sesuatu terkait dengan kaidah moral pengembangan penggunaan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Yang keempat, logika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat diambil kesimpulan yang benar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Padilla. Definisi pendidikan. Menurut M.J. L.J.J. Rousseau, pendidikan adalah usaha pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. J.J. Rousseau berpendapat pendidikan adalah pembekalan yang tidak ada pada saat anak-anak, akan tetapi dibutuhkan pada saat dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Suri Ambarwati. Filsafat pendidikan. 1. Idealisme. Idealisme berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau intelijensi. Paham ini mengemukakan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti nilai adalah absolut. Apa yang dikatakan baik, benar, salah, cantik, atau jelek secara fundamental tidak berubah, melainkan tetap dan tidak diciptakan manusia. Idealis memiliki tujuan pendidikan yang pasti dan abadi. Yang kedua, realisme. Aliran ini berpendapat bahwa dunia rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Ketiga, materialisme. Materialisme menganggap jika sesuatu itu memang ada, maka adanya itu adalah jumlah yang dapat diamati dan diukur. Oleh karena itu, positivisme hanya mempelajari yang berdasarkan fakta atau data yang nyata. Keempat, pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak. Dalam pragmatisme,
Makna segala sesuatu dilihat dari hubungannya dengan apa yang dapat dilakukan. Menurut pragmatisme, pendidikan bukan merupakan proses pembentukan dari luar, melainkan proses reorganisasi dan rekonstruksi dari pengalaman individu. Yang kelima, eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran yang menekankan pilihan kreatif, subjektivitas pengalaman manusia. Menurut eksistensialisme, pengetahuan manusia tergantung pada pemahamannya tentang realitas, interpretasinya terhadap realitas, dan pengetahuan yang diberikan di sekolah bukan sebagai alat untuk memperoleh pekerjaan, tetapi untuk alat pengembangan dan pemenuhan diri secara pribadi. 6. Progresivisme. Progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman bersifat dinamis dan temporal sehingga nilai pun terus berkembang. Pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak. Sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. 7. Esensialisme. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah berdasarkan nilai yang telah teruji keteguhan dan kekuatannya sepanjang masa. 8. Perennialisme. Perennialisme adalah aliran yang memandang bahwa nilai universal itu ada. Pendidikan hendaknya dijadikan suatu pencarian dan penanaman kebenaran nilai tersebut. 9. Rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah paham yang memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Kesimpulan, filsafat dan pendidikan itu saling berhubungan karena filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan suatu tentang pemikiran yang menggunakan akal sehat dan adanya kebenaran dalam memecahkan permasalahan atau kesulitan. Sedangkan pendidikan adalah salah satu dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai tujuan, seperti kematangan, integritas, atau kesempurnaan pribadi dan terbentuknya kepribadian seseorang. Jadi, filsafat dan pendidikan itu saling berhubungan. Keduanya menjadi arah, dasar, dan pedoman suatu kehidupan. Berbagai aliran filsafat pendidikan dengan pemandangan dan tujuan yang berbeda, serta kelemahan dan keunggulan masing-masing diharapkan dapat menyelesaikan masalah pendidikan yang ada. Karena pada intinya penerapan mazhab-mazhab filsafat pendidikan tersebut berorientasi mengarahkan para pelaku pendidikan pada realitas diri dan dunianya.